Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah ini di pertemuan ketiga ya, meeting ketiga kita ya dalam materi Microsoft Suite dan Microsoft OneNote Bapak Ibu ya. Nah, dalam meeting ketiga ini edisi spesial Bapak Ibu karena edisi terakhir dalam meeting virtual kita ya secara online-nya. Dan spesialnya lagi adalah dalam satu kali meeting ini ada tugasnya dua Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi Microsoft Suite sendiri, Microsoft OneNote sendiri Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, insya Allah tugasnya bisa dikerjakan dengan mudah ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai dengan Microsoft Suite dulu Bapak Ibu ya. Saya izin off kamera dulu ya Bapak Ibu ya. Saya berbagi. Nah, seperti biasa Bapak Ibu buka Google Chrome-nya seperti biasa Bapak Ibu ya. Nah, masuk ke Office 365 atau office.com Bapak Ibu. Saya sudah jadikan bookmark di sini Bapak Ibu. Langsung jadi saya mudah saja klik sini. Nah, bagaimana caranya untuk menjadikan bookmark itu Bapak Ibu tinggal diklik bintang di sini Bapak Ibu ya. Nah, nanti bintang di sini akan menampilkan Office 365-nya berada di bawah sini Bapak Ibu ya gitu ya. Nah, saya sudah langsung masuk karena kemarin juga belum sign out Bapak Ibu. Jadi seperti biasa klik titik 9 Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih Suite Bapak Ibu. Nah, di sini ada Suite. Nah, kita pilih Suite. Nah, kita pilih Suite kosong Bapak Ibu. Nah, Suite kosong. Nah, ini adalah kalau dibahasakan Indonesia kemarin bergoyang karena bisa berjalan sendiri Bapak Ibu ya. Nah, kita mau kasih judul Suite apa nih misalkan. Bapak Ibu bisa pakai materi pembelajaran atau kisah cerita misalkan Bapak Ibu. Nah, biasanya misalkan tentang mata pelajaran boleh ya. Misalkan saya contohkan Museum Mula Warman misalkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, Museum Mula Warman. Museum Bapak Ibu yang ada di daerah setempat Bapak Ibu ya, misalkan mau promosikan. Kemudian ini mau kita kasih tebal ya. Nah, seperti ini bisa. Kemudian kita kasih latar belakang gambarnya Bapak Ibu. Kita cari gambar, di sini kita cari juga Museum Mula Warman Bapak Ibu. Nah, ini Museum Mula Warman ini daerah Kabupaten Kutai Kartanagara Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, kita pilih gambarnya. Nah, ini tambahkan di sini. Nah, sudah. Kemudian yang berikutnya adalah ya, berdasarkan dari rubriknya Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu membuat saya adalah yang pertama adalah menambahkan tag Bapak Ibu. Nah, tinggal diklik saja ini Bapak Ibu, tambah teks. Nah, ini teks Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau dikasih judul lagi, boleh misalkan gitu ya. Nah, kasih judul lagi misalkan deskripsi Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah kita tambah lagi teks Bapak Ibu. Apa deskripsinya? Ya kita cari aja di Google sini ya. Museum Mula Warman ya. Nah, kita buka aja.
Kita copy paste saja Bapak Ibu ya dari berita ya. Si loading Bapak Ibu ya. Kita cari yang lain lebih cepat. Ambil dari Wikipedia juga bisa. Nah, kita ambil Wikipedia aja Bapak Ibu. Nah, kita copy saja Bapak Ibu ya. Nah, misalkan sampai sini aja Bapak Ibu ya. Ternyata sedikit aja. Nah, kita copy paste aja semuanya. Ke kanan copy, bisa masukkan ke sini Bapak Ibu. Nah, sudah jadi nih teksnya Bapak Ibu ya. Nah, teksnya sudah jadi. Oke, sudah jadi teksnya. Nah, lanjut berikutnya adalah tambahkan gambar ya. Nah, titik lagi gambar Bapak Ibu. Gambar Museum Mula Warman. Tambahkan gambar Museum Mula Warman Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kemudian 4. Nah, ini di dalam-dalamnya Bapak Ibu ya. Delapan gitu ya. 8, 9, 10. Kita tambahkan 10 Bapak Ibu. Nah, tambah. Sudah tambah. Nah, langsung jangan lupa di klik grupkan Bapak Ibu. Ini gambarnya mau kecil, mau sedang, mau besar. Nah, kita tergantung Bapak Ibu ya. Kita mau ambil yang sedang, gitu ya. Kita pilih yang sedang. Kita klik grupkan Bapak Ibu. Nah, grupkannya Bapak Ibu ada berbagai macam, nanti akan tampak apakah seperti ini, apakah seperti tumpukan, seperti kisi, peragaan slide, kiri kanan ya, geser-geser seperti itu Bapak Ibu. Kita pilih yang tumpukan ya. Nah, kita pilih yang tengah ya, tampak lebih. Nah, sudah jadi teks, kemudian gambar, kemudian adalah selanjutnya adalah media ya, video Bapak Ibu. Nah, jadi video. Nah, video. Nah, ini ada videonya Bapak Ibu, video Museum Mula Warman ya. Nah, ini bisa kita ambil Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke Museum Warman, Kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, ini ada durasinya Bapak Ibu. Ada yang 17 menit ya, ada yang 8 menit. Nah, ambil ini. Video juga bisa banyak Bapak Ibu ya. Makan 2, dan 3, 4 ya, kita tambahkan 4. Nah, bisa juga kita grupkan juga bentuknya isi Bapak Ibu, kemudian kita kasih paling besar. Nah,
Sudah seperti ini ya. Sekarang kita pilih desain Bapak Ibu. Nah, gaya, pilih gaya. Nah, setelah kita pilih gaya Bapak Ibu, mau vertikal, horizontal, atau pakai slide, atau modelnya di bawah ini seperti ini ya. Kita ambil yang ini. Nah, seperti itu. Atau kita mau remix Bapak Ibu. Mau yang ini bisa juga. Nah, ini horizontal Bapak Ibu, ke samping-samping ya Bapak Ibu. Nah, gitu. Kita ubah misalkan kita mau jadikan vertikal ya. Bawah biar enak melihatnya, geser ke bawah aja. Nah, sini Bapak Ibu. Ya, kan. Ini. Nah, kita bisa lihat seperti ini ya. Nah, ini yang gambar bertumpuk tadi Bapak Ibu. Bisa diklik terus ya. Dan ini juga bisa dinyalakan audionya ya. Nah, seperti itu. Kita coba start Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, jalannya. Nah, kemudian tambahkan audio Bapak Ibu, misalkan mau tambahkan audio ya. Di sini ada audio. Nah, tambahkan audio. Kalau Bapak Ibu punya lagu, nah ini bisa tambahkan di sini. Kalau ada lagunya ya Al-Qur'an gitu ya. Saya contohkan Al-Fatihah Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Kemudian bisa juga menambahkan semat. Nah, ini sematkan ya. Ini kalau kita punya POM. Nah, sekarang kita coba buat POM dulu Bapak Ibu ya. Kita kembali ke 365. Kita buat POM dulu Bapak Ibu. Buat formulir atau buat kuis ya. Nah, sekarang kita contohkan buat formulir Bapak Ibu ya. Formulirnya tentang Museum Mula Warman ya. Mengenal Museum Mula Warman. Tambahkan gambarnya juga. Gambar ini ya. Bisa coba lagi.
yang bisa aja ya. Nah, misalnya itu ya. Sekarang kita buat teks ya. Harus diisi misalkan nama, kemudian kelas, nah, kemudian ini bentuknya formulir survei Bapak Ibu. Nah, kita bisa pakai pilihan juga. Bagaimana ya? Bagaimana perasaan setelah membaca dan menyimak video Museum Mula Warman. Senang ya, kagum, sedih ya, contohnya tersedih, terharu ya, terharu. Nah, misalkan itu ya. Atau opsi lainnya. Nah. Nah, nanti dia bisa mengisi milih yang lainnya apa perasaannya ya gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tambahkan lagi misalkan teks ya. Nah, ceritakan kembali ya. Ceritakan kembali tentang Museum Mula Warman dengan kalimat sendiri. Ya, gitu misalkan Bapak Ibu ya. Nah, jawabannya nih apa nih? Pendek apa panjang? Kalau jawaban panjang, diklik Bapak Ibu. Berarti jawabannya panjang nih. Lanjut lagi misalkan. Lanjut ke penilaian Bapak Ibu. Jadi misalkan kita mau penilaian. Bintang mau bintang berapa? 5 atau jempol atau hati ya. Misalnya mau pakai bintang aja Bapak Ibu ya, bintang. Pertanyaannya, bagaimana kondisi Museum Mula Warman sekarang ya? Nah, berarti kalau mereka jawab bintangnya 5 berarti kondisi bagus Bapak Ibu ya. Nah, ini. Kemudian tambah lagi kan 1 2 3 ya, baru tambah lagi 2 lagi ya Bapak Ibu. Nah, bisa tentang apa kita mau suruh unggah file lah gitu ya. Nah, itu yang biasa aja ya. Kita biasa aja yang teks saja ya. Museum Mula Warman ya. Apakah Anda tertarik berkunjung ke Museum Mula Warman setelah
membaca dan menyimak video tersebut. Nah, mau kasih pilihan juga nggak apa-apa ya. Kita ganti aja pilihan. Kasih ya, tidak. Nah, dia nambah lagi satu ya, nambah lagi. Sekarang jempol ya, kita mau ganti jempol. Jempol ya, jempol 5 sama aja. Menurut Anda, seberapa puas materi atau pemaparan siswa ini tentang Museum Mula Warman? Nah, udah selesai. Jangan lupa dikasih tema dulu ya, biar lebih keren. Temanya kita kasih gedung ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi biar gerak-gerak, nah ini kan. Jadi kalau ini. Kemudian pengaturannya jangan lupa siapapun dapat menjawab. Kemudian bukan respon. Nah, Bapak Ibu, bedanya kalau di Sway ini Bapak Ibu, bukan tautan ini yang diambil, tapi yang di bawah sini Bapak Ibu, yang disematkan ini ya. Kita klik sematkan ini. Barulah ini disalin Bapak Ibu. Salin. Masukkan ke Microsoft Sway tadi di sini. Kita klik lagi di bawahnya sini Bapak Ibu ya. Tambah media sematkan. Kita kasih sedang atau besar Bapak Ibu. Kasih besar misalkan biar terbaca dengan jelas. Dan kita pastikan di sini. Nah, ini yang tumpukan tadi. Kita kasih besar aja. Nah, ketika sudah selesai ini Bapak Ibu ya, sudah selesai. Kita pengaturan ya, kita atur pengaturan sesuai ini, klik titik 3 di sini, kemudian pengaturan. Nah, bahasa Indonesia, tampilkan tombol arah teks, gunakan total atau kanan ke kiri. Nah, pengaturannya pengunjung dan penulis dapat menduplikat sesuai ini. Jadi Bapak Ibu kalau ini sesuai ini Bapak Ibu mau duplikat. Jadi kalau link ke kita berikan kepada seseorang, dia akan bisa menduplikat. Kalau cuma bisa melihat, ini kita tidak usah centang. Jadi hanya melihat-lihat saja Bapak Ibu ya. Pengunjung dapat mengubah tata letak sesuai ini. Nah, tidak usah Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa putar otomatis. Nah, di sinilah maksudnya kenapa dinamakan sway ya, diartikan bergoyang karena bisa bergerak sendiri. Ini kita aktifkan Bapak Ibu. Nah, ini 5 detik, jadi setiap ini mulainya 5 detik Bapak Ibu ya.
Nah, kalau mau lebih cepat lagi ya kita geser ke sini 3 detik dia. Ya. Apakah mau diulang terus menerus Bapak Ibu? Jadi kalau sudah selesai ke bawah, dia akan mengulang kembali ya. 5 aja Bapak Ibu. Kita testing. Nah, jadi kalau kita kasihkan linknya ini Bapak Ibu, kerennya di Microsoft Suite, dia langsung akan berjalan, langsung akan berputar karena kita setting putar otomatis. Nah, Bapak Ibu seperti ini. Nah, dalam beberapa saat Bapak Ibu akan berjalan bawah seperti ini Bapak Ibu. 5 detik ini berjalannya Bapak Ibu ya. Itu terus ke bawah sampai selesai Bapak Ibu. Terus gitu ya. Nah, kita mau stop dulu. Nah, kita mau lihat-lihat dulu gambarnya, bisa juga Bapak Ibu ya. Ini ada ini sudah ada langsung ininya. Formulirnya Bapak Ibu ya. Saya matikan dulu biar kedengaran suaranya dulu Bapak Ibu ya. Saya stop share screen dulu. Saya berbagi dengan audio ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau audio yang terdengar, Bapak Ibu berbagi di sini nanti bisa dilihat di bagian atasnya tuh sebelum mengklik layar, Bapak Ibu sertakan suara komputernya ini adalah kita klik, kita hidupkan ya. Pasti akan terdengar ya. Saya berbagi dulu. Sertakan suara komputernya, saya nyalakan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mendengarkan. Nah, ini suara ini misalkan itu. Video. Mana Bapak Ibu terdengar suaranya ya? Guys, welcome back to my Yap. channel. Hari Iya. ini aku masih ada di Tenggarong. Nah, ini Bapak Ibu. Hari ini kita mau coba jalan-jalan ke Museum Mula Warman Nah, seperti ini Bapak Ibu yang ya. ada di Tenggarong. Kita lagi masih di rumah. Nah, ini bisa ini atau ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Pudul TV. Di video ini kita akan melanjutkan perjalanan dari video sebelumnya di Museum Mula Warman. Kali ini kita akan melihat koleksi Museum Mula Warman yang terdapat di ruang bawah tanah. Untuk teman-teman yang belum menonton video Museum Mula Warman yang sebelumnya, bisa dilihat di playlist wisata Borneo. Museum Mula Warman merupakan salah satu objek wisata sejarah yang terletak di Kutai Kartanegara. Museum ini memiliki lebih dari 5.000 koleksi benda bersejarah yang tersimpan dalam berbagai jenis. Museum ini juga terbuat dari beragam bahan yang awet dan tahan lama, sehingga koleksinya dapat terus diwariskan. Sebanyak 50% koleksi tersebut terbuat dari bahan organik dan 50% lainnya dari bahan anorganik. Museum ini dulunya merupakan istana kesultanan yang didirikan sekitar tahun 1936. Bangunan bekas keraton ini menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebelum menjadi Museum Mula Warman, museum ini bernama Museum Kutai.
Nama Mula Warman diambil dari nama Raja Kutai Kartanagara yang terkenal akan kearifan dan kebijaksanaannya. Museum ini menyimpan berbagai koleksi menarik yang kental akan sejarah terutama pada masa Kesultanan Kutai. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi, nah kalau kita mau setel ini, audio yang kita tambahkan Bapak Ibu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, Bapak Ibu bisa ya. Ini bisa juga langsung dikerjakan Bapak Ibu kan gitu ya di sini. Nah, misalkan kita mau suara gurunya ya, suara gurunya ya. Kita tambahkan sini misalkan media audio. Nah, audio. Kita mau rekam Bapak Ibu di sini bisa direkam ya Bapak Ibu. Kita klik rekam Bapak Ibu ya. Kemudian izinkan, allow, izinkan. Nah, bersiap 1 2. Setelah menyimak bacaan tentang Museum Mula Warman dan menonton videonya, silakan anak-anak untuk mengisi survei atau formulir di bawah ini. Terima kasih. Nah, itu. Setelah menyimak bacaan tentang Museum Mula Warman dan menonton videonya, silakan anak-anak untuk mengisi survei atau formulir di bawah ini. Terima kasih. Kita bisa merekam ulang. Sampai ke 1-0 Bapak. Setelah menyimak dan menonton video di atas, silakan mengisi formulir dan kuis di bawah ini. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, misalnya gitu ya. Setelah menyimak dan menonton video di atas, silakan mengisi formulir dan kuis di bawah ini. Terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah oke, kita tambahkan sesuai Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir tadi sudah pengaturan sway Bapak Ibu ya. Nah, pengaturan yang sudah oke, sudah terus menerus berputar. Nah, kalau ulang terus menerus berputar nanti terus otomatis akan berputar terus Bapak Ibu ya. Kita coba ini masih dalam proses Bapak Ibu. Sekarang kita putar ini. Kita percepat. Jadikan 3 menit Bapak Ibu ya. 3 detik ya maksudnya. Nah, seperti ini. Lebih cepat ya. Kita biarkan sampai dia berjalan sendiri Bapak Ibu ya.
Nah, dia akan kembali terus Bapak Ibu ya. Karena tadi ulang terus-menerus. Kalau kita tidak centang ulang terus-menerusnya, maka dia akan tetap di posisi terakhir ya. Nah, sudah jadi tadi rekaman videonya, audionya Bapak Ibu tadi ya. Kita putar. Kita putar. Ini tadi ya audionya. Setelah menyimak dan menonton video di atas, silakan mengisi formulir dan kuis di bawah ini. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Bapak Ibu bagikan ya. Nah, bagikan. Karena desainnya sudah juga, desainnya tadi, gayanya tadi sudah. Nah, ini gayanya sudah kita pilih ini. Atau mau kita gaya yang lain seperti ini atau ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita ubah dulu pengaturannya ke 5 detik ya. Supaya bisa dibaca ya. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Nah, terakhir bagikan Bapak Ibu pilih yang siapapun yang memiliki tautan Bapak Ibu ya. Di sini. Nah, di sini. Jadi siapapun yang memiliki tautan akan bisa melihat. Nah, jangan mengedit Bapak Ibu, nanti jadi bisa diatur-atur kembali oleh seseorang ya yang mau mendapatkan. Nah, kemudian diklik ini Bapak Ibu salin tautan ya, salin tautan, kemudian dikumpulkan ke Teams ya tugasnya. Ini saya contohkan lagi Bapak Ibu cara mengumpulkan tugas. Sama seperti Microsoft Form Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini hanya, nah ini saya kumpul lagi tugas di sini Bapak Ibu ya. Saya masuk di channel tugas Bapak Ibu sama seperti ya. Masuk channel tugas, view assignment. Kemudian, nah ini, lampirkan Bapak Ibu, jangan lupa lampirkan. Tautan, nah pilih tautan, nah di sini atau link ya. Nah, masukkan tadi alamat sesuainya tadi. Kemudian deskripsikan di sini Bapak Ibu, misalkan sesuainya tentang Museum Mula Warman ya. Nah, sudah. Dan dilampirkan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu kumpulkan ya. Kumpulkan lagi ya. Nah, kumpulkan. Klik kumpul lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Pokoknya ada animasi seperti ini berarti sudah Ibu kumpulkan. Jadi kalau dikembalikan seperti itu Bapak Ibu kumpulkan kembali ya. Kumpulkan lagi ya. Nah, ini. Kita batalkan lagi info. Nah, kumpulkan lagi atau turn in again Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, itu. Jadi sudah selesai sesuainya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat rubriknya Bapak Ibu ya untuk Microsoft Sway. Jangan lupa rubriknya. Nah, di tampilan Bapak Ibu seperti ini. Nah, jadi hanya satu link saja Bapak Ibu, link Sway yang memuat teks, gambar, video, dan formulir atau kuis. Jadi Bapak Ibu pilih
mau bentuknya formulir atau kuis, saya contohkan tadi formulir Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat rubriknya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau sudah semua ini masuk berarti sudah bagus ya, sudah berhasil. Jangan lupa pastikan bisa dibuka. Ini seperti contoh Bu Lili Puspasari sudah mengumpulkan. Kita cek ya, ini di sini. Kita klik ini Bapak Ibu. Nah, ini uang receh. Nah, ini nama dari sekolahnya. Nah, ini gambar belum ada Bapak Ibu, gambar ya. Gambar yang bertumpuk belum ada, masih baru video ya. Si video. Nah, si video. Jadi belum ya. Sesuainya masih memuat 2 item saja Bapak Ibu ya. Nah, gambar yang belum ada. Video sudah ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak. Nah, di sini seperti itu. Ini sudah tulisan, sudah ini bisa kita ini. Nah, itu sudah ada videonya berjalan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi kedua Bapak Ibu, yaitu adalah OneNote Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, di OneNote ini di posisi titik 9 sini Bapak Ibu ya. Ya, saya masih berbagi Bapak Ibu. Nah, titik 9 di sini ada OneNote Bapak Ibu. Nah, kita klik OneNote untuk mulai buka. Nah, buat buku catatan baru Bapak Ibu ya. Buku catatan baru. Nah, kita lihat dulu apa persyaratannya dari OneNote ini dalam tugasnya. Kita bisa buka di sini. Membuat sebuah OneNote ya Bapak Ibu yang berisi minimal 3 bagian dan tiap bagian memuat 2 halaman. Isi OneNote-nya ada teks, gambar, dan video. Nah, sini Bapak Ibu ya. Ini saya edit. Nah, Bapak Ibu. Buat catatan baru, nah, Bapak Ibu bisa apa sebagai catatan barunya, mata pelajaran boleh ya. Atau yang lainnya juga bisa ya. Misalkan tentang kimia ya, misalkan kimia kelas 11, nah kelas 12 dan sama dengan di bawah. Nah, buat
Nah, bagian itu adalah section Bapak Ibu dan halaman itu adalah page ya. Jadi yang diharuskan adalah membuat 2 halaman dengan 3 bagian dengan 2 halaman. Jadi masing-masing 3 bagian tuh 2 halaman ya. Misalkan di seksi pertama ya, bagian pertama misalkan yang dipelajarin kelas kimia kelas 11 kimia kelas 12 ini misalkan materinya sifat koligatif misalnya Bapak Ibu gitu ya. Nah, kemudian ini patch-nya Bapak Ibu ini sudah ada patch-nya nih ya. Nah, jadi patch pertama misalkan dalam satu bagian ini 2 patch Bapak Ibu, sifat koligatif non elektrolit. Nah, misalkan gitu Bapak Ibu ya. Tambah lagi sifat koligatif non elektrolit. Kemudian tambahkan lagi sectionnya harus ada 3 ya, bagiannya harus ada 3 sifat koligatif. Selain sifat koligatif misalkan reaksi redox misalkan gitu. Nah, di sini tambahkan reaksi redox. Nah, kemudian dalam situ reaksi redox itu ada elektrokimia. Nah, itu Bapak Ibu. Tambah lagi sectionnya kimia unsur ya. Nah, lanjut patch-nya halogen. Kemudian tambah lagi patch-nya adalah gas mulia. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini sifat koligatif ada 2 non elektrolit dan elektrolit. Loh, ini ganti dulu. Satunya elektrolit, satunya non elektrolit. Iya. Kemudian reaksi redox ada 2 juga, reaksi redox dan elektrokimia. Kimia unsur ada 2 juga. Jadi ini yang dimaksud Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya contohkan gas mulia Bapak Ibu. Nah, gas mulia tadi harus ada teks, gambar, dan video Bapak Ibu. Nah, jadi di sini di gas mulia ini harus ada teksnya. Bagaimana teksnya? Ya, kita mengambil dari internet juga bisa Bapak Ibu ya. Tentang gas mulia. Nah, kita buka aja di Wikipedia. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita kopikan ya. Seperti ini misalkan. Sampai sini misalkan. Kita klik copy, kita pastekan di OneNote tadi Bapak Ibu. Nah, Ctrl V Bapak Ibu. Kita unduh.
Ctrl P. Ya, seperti ini. Kita ganti warnanya. Kita jadikan hitam. Nah, bisa Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini sudah teks ya. Nah, dengan kemudian lanjut ibadah gambar Bapak Ibu ya. Nah, tadi itu di Wikipedia-nya tadi ada gambar karakteristik jumlah unsur dan seterusnya. Nah, kita ambil juga di gambar, coba digambar ya. Gambar. Nah, ini Bapak Ibu ini gambar ya. Gambar gas mulia ini. Nah, ini bisa kita klik kanan, kemudian save image as. Kita kasih di download saja. Sifat gas mulia ya, sudah oke sifat gas mulia. Kita save Bapak Ibu. Kemudian kita pilih keep. Nah, supaya tersimpan ya. Masukkan di OneNote-nya tadi, klik sini tambah. Nah, insert Bapak Ibu, insert picture. Ya. From online ternyata bisa juga, from file kita coba from file Bapak Ibu. Download sudah di-download tadi. Klik open. Nah, akses. Nah, coba kita insert picture from online. Nah, bisa juga ternyata Bapak Ibu ya di sini ya. Coba kita cari si karakteristik gas mulia. Ada enggak? Nah, ini. Coba kita cari sifat periodik gas mulia. Nah, ini misalkan. Insert. Nah, jadi Bapak Ibu ya. Nah, atau Bapak Ibu mau masukkan file ya. Jadi insert file juga bisa ya. Mau langsung dibaca atau di attachment ya. Misalkan file attachment. Nah, ini. Kan ini. Nah, dia akan berbentuk seperti ini Bapak Ibu ya. Tidak langsung tampak di sini. Dia hanya berbentuk file, nanti bisa diunduh ya oleh peserta didik yang telah mendapatkan ini. Kemudian kalau misalkan kita insert file printout. Nah, ini. Coba kita yang pakai file PDF aja, insert file attachment. Nah, misalkan saya ambil yang ini Bapak Ibu ya. Nah, dia hanya berbentuk file Bapak Ibu. Tapi kalau saya pilih yang insert file printout, dia akan langsung terbaca. Nah, langsung terbaca penugasan. Nah, itu. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke video ya, video.
Gimana cara menambahkan video Bapak Ibu? Cara mudahnya adalah kita YouTube ya, YouTube langsung gitu ya. Kita ke YouTube. Setelah masuk YouTube kita mau mencari misalkan gas mulia tadi ya. Nah, misalkan ini atau gas mulia yang ini ya. Kimia unsur kelas 12. Nah, 41 gas mulia. Nah, ini kayaknya. Kita ambil nih Bapak Ibu, klik. Dan kita bagikan, salin linknya Bapak Ibu ya. Nah, salin linknya, kemudian masukkan ke OneNote-nya. Nah, kita kontrol CTRL-V Bapak Ibu ya. Nah, kita enter, nanti akan muncul seperti ini. Nah. Kita besarin ya. Sini Bapak Ibu. Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas kimia unsur part yang pertama, yaitu tentang gas mulia. Simak terus video ini sampai akhir. Ini adalah sistem periodik unsur, dan di part ini kita akan membahas gas mulia yang kalau kalian lihat terletak di paling kanan sendiri, kolom paling kanan sendiri, golongan 8A, ini adalah gas mulia, terdiri dari He, helium, Ne, neon, Ar, argon, Kr, kripton, Xe, xenon, dan Rn, radon. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, itu. Nah, kemudian sekarang kita buat contoh saja Bapak Ibu ya. Fitur matematika ya. Nah, fitur matematika yang sangat membantu dalam OneNote ini Bapak Ibu ya. Jadi berbahagialah guru-guru matematika yang bisa ini ya. Saya contohkan di tempat yang kosong Bapak Ibu, misalkan di sini non elektrolit ya. Yang pertama adalah kita tuliskan dulu, misalkan saya contohkan ini kayak pen Bapak Ibu ya. Misalkan X pangkat 2 ya. Ditambah X ditambah lima sama dengan 0 ya. Kemudian nah, kita blok sudah. Sudah kita blok Bapak Ibu ke Math Assistant Bapak Ibu ya. Nah, nanti dia akan menjadi bagus tulisan daripada kita tadi Bapak Ibu ya. Ini X-nya malah dikira ini Bapak Ibu ya.
Nah, jadinya ini ya. Kita ulang kembali Bapak Ibu. Ya, kita ulang lagi. X pangkat 2 ditambah lima X ya. Tambah 4 sama dengan 0 ya. Kita blok, klik dulu ini, klik tipe ini Bapak Ibu. Kita masukkan semua. Jika sudah seperti ini Bapak Ibu, Math Assistant Bapak Ibu. X 2-nya tidak terbaca Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian select in action Bapak Ibu, jadi bisa di sini penyelesaian atau grafik. Nah, misalkan penyelesaiannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. X sama dengan min 2/3. Min 0,00. Nah, kita klik ini Bapak Ibu. Nah, ini masukkan ke sini jawabannya. Nah, ini kerennya di OneNote Bapak Ibu ya. Kita geser juga ini biar fungsi ini agak rata. Nah, cara pengerjaannya nih Bapak Ibu. Step solvingnya sudah terlihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat ya. Kalau kita mau ini kita masukkan, kita tarik di sini Bapak Ibu ya. Klik, baru tarik ke sini. Nah, oke, sudah jadi Bapak Ibu ya. Sekarang coba kita grafiknya. Bagaimana grafiknya? Oh, grafiknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau grafiknya mau masukkan juga Bapak Ibu, tinggal insert on page Bapak Ibu. Insert on page. Nah, kalau digeser seperti ini ya. Nah, seperti itu Bapak. Sudah. Kemudian kita contohkan lagi adalah fitur immersive reader Bapak Ibu. Immersive reader ini adalah untuk membantu membaca Bapak Ibu ya. Nah, saya cari unsur dulu sifat koligatif Bapak Ibu. Sifat koligatif elektrolit. Kita copy aja Bapak Ibu materinya. Nah, sini ada.
Nah, misalkan ya. Nah, akan gitu kita pastekan sini. Kemudian biar agak panjang ini yang di bawah juga. Dipastekan lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah, misalkan begitu aja Bapak Ibu. Nah, sampai situ aja. Nah, sampai sini aja. Nah, Bapak Ibu. Nah, misalkan ini Bapak Ibu. Kita besarin ini jadikan 18. Nah, kita masuk ke view Bapak Ibu image spreader. Nah, we setting here, select the play to button ya. Nah, di setting dulu kecepatan membacanya. Kemudian suaranya yang mau di laki-laki atau perempuan Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihan perempuan. Nanti kita coba perempuan dulu. Seperti ini Bapak Ibu nanti. Sifat koligatif pada larutan elektrolit sama dengan sifat koligatif non-elektrolit, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Namun, karena mengandung jumlah zat yang lebih banyak, sifat koligatifnya menjadi lebih tinggi. Kenaikan titik didih larutan elektrolit akan lebih besar dibandingkan yang terjadi pada larutan non-elektrolit, begitu pula pada penurunan titik didih, penurunan tekanan uap jenuh, dan juga tekanan osmotiknya. Nah, Bapak Ibu. Ini kecepatannya ya. Nah, misalkan kita tarik ke 1,5. Laki-laki berarti lebih cepat lagi Bapak Ibu. Sifat koligatif pada larutan elektrolit sama dengan sifat koligatif non-elektrolit, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Nah, jadi terlalu cepat. Standarnya memang 1 ya. Osmotik. Namun karena mengandung jumlah zat yang lebih banyak, sifat koligatifnya menjadi lebih tinggi. Kenaikan titik didih larutan elektrolit akan lebih besar dibandingkan yang terjadi pada larutan non-elektrolit, begitu pula pada penurunan titik didih, penurunan tekanan uap jenuh, dan juga tekanan osmotiknya. Nah, ini ada pilihannya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau pilih bahasa, misalnya kita mau pilih bahasa Inggris, English Unit Stated ya. Kita pilih dokumen, jadi seluruh dokumennya akan berubah menjadi bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, ini membantu kita Bapak Ibu ya. Kita setting suara perempuan ya, sudah otomatis. The colligative properties of the electrolyte solution are the same as the non-electrolyte colligative properties of the saturated vapor pressure drop, the boiling point increase, the freezing point drop, and the osmotic pressure. But since it contains a greater amount of substances, its colligative properties become higher. The increase in the boiling point of the electrolyte solution will be greater than that which occurs in non-electrolyte solutions, as well as in the decrease in boiling point, the decrease in saturated vapor pressure, and also its osmotic pressure. Nah, ini Bapak. Nah, ini untuk settingan hurufnya Bapak Ibu ya.
ukuran hurufnya mau diperbesar atau standar tadi. Spasi ya, ini biasa udah pakai spasinya dekat, kalau tadi spasinya cukup jauh. Kemudian fontnya Bapak Ibu Calibri, Sitka, Comic Sans. Nah ini Bapak Ibu yang Sitka, Comic Sans seperti ini. Nah ini kan terlalu rapat Bapak Ibu ya, jadi kita increase ya. Temalnya Bapak Ibu bisa memilih di sini ya. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Atau warna lain. Nah, ini banyak disediakan. Nah, grammar option, syllables, non, adjective, atau nah ini kelihatan Bapak Ibu. Berarti ini kata benda, kata kerja. Kita kembalikan dulu, translate kembali ke Indonesia. Dokumen. Iya. Ya, berfungsi bagaimana ini untuk bahasa Inggris semua problem. Nah, oke Bapak Ibu, sampai sini dulu ya. Silakan kalau ada yang tanyakan Bapak Ibu berkaitan dengan Microsoft Sway dan Microsoft OneNote. Mas Husen, Pak Mas Husen, apa mau bertanya Pak? Ya, Silakan Pak, kalau ada mau bertanya Pak. oh iya nanti dulu ya. Iya Pak, siap. Silakan Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau tugas sebelumnya juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya yang ingin bertanya ya. Iya, Pak Taufik, saya mau tanya. Iya Bu, silakan Bu. Ya. Ya. Untuk pembuatan Microsoft Sway yang tadi, yang jenengan contohkan, misalnya kalau kita buat seperti pembelajaran gitu ya, pembelajaran IPA ataupun kimia, kalau Ya. itu kan bisa menjadi media ya, media pembelajaran gitu. Nggih, Bu, nggih. Bisa sekali Bu, sangat ya. Jadi, manfaatnya di samping untuk peserta didik, mungkin itu bisa untuk kegiatan melengkapi SKP kita dan lain sebagainya, ngoten. Cuma kalau misalnya itu dinilaikan ke tim penilai, apakah memang harus hasil karya kita sendiri atau kita boleh copy paste dari internet gitu? Nah, kalau itu belum tahu nih Bu, masalah ke situ. Ya kalau bisa bagus sih semuanya kita Bu ya, tapi kan kalau teks kan bisa aja dari textbook atau buku teks kan. Nah, kemudian kalau dari gambar mungkin bisa dari internet juga, tapi kalau video bagusnya sih video kita Bu. Nah, itu lebih bagus ya gitu. Jadi kita buat video pembelajaran kita sendiri berkaitan dengan materi kita. Nah, kemudian kita share di situ, kemudian kita buat langsung kuisnya. Nah, itu lebih bagus tuh Microsoft Sway-nya ya, lebih keren lah. Seperti itu Bu ya. Jadi kalau untuk dinilainya itu saya belum sampai ke arah situ Bu, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada yang lebih pengalaman bisa berbagi dengan kita semua di sini. Iya Pak Taufik, terima kasih Oke. atas penjelasan. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, saya berbagi share screen lagi kembali. Nah,
sini Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa juga men-share atau berbagikan OneNote catatan kita Bapak Ibu di share sini ya. Nah, kemudian adalah copy link to notebook ya. Nih, link. Dan ini kita ganti dulu supaya anyone with the link Bapak Ibu. Nah, kemudian can view ya, jangan can edit. Nah, can view. Nah, ini sudah betul. Nah, berarti kemudian kita apply Bapak Ibu ya. Nah, sudah betul, kita nanti klik copy. Dan kita pastekan gitu ya. Nah, akan terlihat seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi tugasnya saya revisi dulu ya tugasnya. Jadi tidak usah screenshot, kita linknya aja saya minta Bapak Ibu ya. Linknya aja saya minta. Kalau linknya lebih semua terlihat. Jadi di satu link aja Bapak Ibu, sama seperti link Sway ya. Pastikan juga semua link yang diberikan adalah anyone with the link Bapak Ibu. Jadi supaya bisa terbuka oleh saya ya. Yang saya perbarui dulu. Jadi mengumpulkan linknya Bapak Ibu ya. Jadi lebih cepat saya mengoreksinya kalau menggunakan link Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan lain ya. Sudah saya perbarui tugas 4 ya, Microsoft OneNote-nya dengan mengirimkan link saja Bapak Ibu ya. Silakan ada pertanyaan. Sambil saya coba share screen Bapak Ibu. Nah, di sini masih ada Bapak Ibu yang formulirnya masih tertutup Bapak Ibu ya. Jadi ini saya contohkan tugas 2 form dari punya Ibu Lili Dwi ya. Dwi Junia ya. Tugas 2 formulirnya. Nah, Bapak Ibu ini nama, kelas, nomor absen, jenis kelamin, handphone ya. Kalau bisa ditambahkan Bapak Ibu ya. Tambahkan 2 lagi ya kalau bisa. Kemudian tugas kuisnya masih tertutup Bapak Ibu. Jadi bisa disetting kembali. Yang mana cara settingnya Bapak Ibu, tinggal diklik. Saya contohkan Bapak Ibu ya. Nah, di saat ini settingnya Bapak Ibu. Nah, di saat kumpulkan respon atau di pengaturan juga bisa. Saat kumpulkan respon kita ngambil. Nah, ini diganti dulu Bapak Ibu, siapapun dapat menjawab ya. Nah, kemudian disalin linknya, baru masukkan kembali. Nah, seperti itu. Jadi baik formulir maupun kuis itu
bisa dibuka secara otomatis ya. Nah, ini berarti belum bisa ya. Padahal kuisnya pertama sudah bisa dibuka ya, tapi ini malah kuisnya malah nggak bisa terbuka lagi ya. Pertama sudah bagus ya link kuisnya, cuma ini. Tugas kuis ya. Tugas kuis belum bisa terbuka. Saya kembalikan, nanti silakan dikumpulkan kembali. Nah, ini Bu Lili Mujiana, coba kita cek Bapak Ibu. Formulir survei ya. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Nah, ini betul Bapak Ibu ya. Apakah kalian sudah sarapan? Nah, ini baru 4 ini pertanyaannya belum ada nih Bu Lili ya. Baru 4, jadi 1, 2, 3-nya nih belum ada nih. 4. Nah, 4. Kemudian kuisnya, kita lihat kuisnya. Kuisnya harus ada 3 tipe soal. Ini 1, 2, 3. Iya, betul sekali ya. Ada 3. Di formnya baru 4 ya. Kemudian kuisnya memuat 5 dan 3 tipe soal. Iya, betul ya. Bagus ya. Hanya P kurang pertanyaan. Dan ada lagi ini Pak Moga Setiawan, kita cek sekalian ya Bapak Ibu. Data didik peserta didik ya. Di ini kemudian bisa ditambahkan lagi Bapak ya, 2 lagi ya. Kita lihat soal ulangannya. 1, 2, 3. Iya, bagus sekali Pak. Nah, jadi kuisnya itu ada 5 pertanyaan yang 3 tipe soal. Formnya tambahkan lagi ya. Nah, tambahkan lagi 2 soal lagi Bapak ya. Nah, sama kelas itu masih ya. Nah, ini bus ya. Terus ya, tentang pertanyaan pada data diri ya. Itu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada masih pertanyaan ya kaitan dengan tugas. Jadi diperhatikan kembali untuk settingan ya, settingannya ya. Settingan kuisnya agar bisa terbuka baik formulir dan surveinya, dan dibedakan antara survei dengan membuat pertanyaan pengetahuan ya. Tadi sudah bagus nih, sudah ada yang buat survei ya. Apakah sudah sarapan gitu ya.
Apakah belum? Ya, gitu. Oke, Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan. Jadi jangan lupa Bapak Ibu tugasnya ya masih dalam waktu tanggal 18 November minggu depan ya, Jumat depan pukul 23 WIB ya. 4 jam 12 di Kalimantan Timur waktu WITA di tempat saya. Nah, bagi yang sudah mengumpulkan tapi nilainya masih belum memenuhi, silakan dikumpulkan kembali dengan cara lampirkan apa kekurangannya Bapak Ibu ya. Dan baru kirim kembali ya. Dan seperti kemarin ada juga yang sudah mengumpulkan ya, dikasih nilai sudah agak lumayan mendekati KKM-nya 70, tetapi malah screenshot-nya ditinggal lagi, yang kurangnya malah dikirimkan kembali ya. Harusnya lengkap lagi Bapak Ibu ya mengirimkannya ya. Jadi yang sudah lengkap tinggal dilengkapi lagi, yang kurangnya mana tinggal ditambah, dilampirkan aja kembali Bapak Ibu ya. Jangan malah dihapus yang sudah dikumpulkan kemarin ya itu. Kecuali kalau sudah kelebihan Bapak Ibu, nah misalkan maksimalnya kan 10 lampiran Bapak Ibu. Jadi kalau kelebihan tidak bisa mau masuk ya hapus dulu salah satunya yang betul-betul memang tidak digunakan, yang benar-benar salah hapus kemudian baru lampirkan kembali. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan. Jadi mohon diperhatikan rubriknya Bapak Ibu kalau saat melihat ya, mengumpulkan tugasnya sudah sesuai nggak nih rubrik saya nih gitu ya. Nah, diperhatikan rubriknya Bapak Ibu ya. Ini mengumpulkan OneNote-nya. Rubriknya diperhatikan dulu betul-betul ya. Nah, ada 3 bagian, masing-masing 2 halaman. Nah, dan ada isiannya, teks, gambar, dan video Bapak Ibu ya gitu. Seperti itu ya. Jadi dilihat nih sesuai dengan ini. Dan tugas 3-nya tuh apa aja Bapak Ibu, bisa dilihat rubriknya ya. Nah, membuat 3 item teks, gambar, dan video juga ya. Jadi linknya tuh harus ada. Nah, kemudian formnya Bapak Ibu ya. Masih belum bagus formnya, bisa dikembalikan ya. Nah, jadi POMS harus membuat 5 pertanyaan POMS ya Bapak Ibu. Jadi nama dan kelas itu adalah identitas awal ya. Nah, selanjutnya tinggal dilanjutkan yang lain ya. Dan kuisnya juga harus 5 pertanyaan dengan 3 tipe soal ya. Itu yang paling bagus nilai sempurna. Kalau Bapak Ibu 5 pertanyaan tapi 1 tipe soal saja, pilihan ganda semua multiple choice saja semuanya ya, ini berarti posisinya di sini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian POMS-nya Bapak Ibu baru 2 sampai 3 pertanyaan, berarti di sini Bapak Ibu ya. Kemudian Teams ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada yang mengumpulkan lagi ya, yang Teams. Ya, cek dulu sekalian. Nah, ini benar Bapak Ibu, nih channel ya. Ini channel ini 1 2 3 ini channel. Setelah di bawahnya umum ini Bapak Ibu channel atau saluran. Kemudian ini nama Teams-nya. Anggotanya 7 ya. Jadi lihat 3 channel ya. Kemudian
Tampilan kelasnya ada judul, ada channel ya. Kemudian ada member 7 channel. Nah, ini sudah. Mantap ya. Luar biasa. Sudah. Nah, tinggal dicek Bapak Ibu tampilannya. Nah, rubriknya 3 channel, kelas ada judul dan ada channel, kemudian ada member 7 orang atau lebih Bapak Ibu. Nah, screenshotnya tuh ada 3 Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tetap semangat ya. Nah, bentar dikerjakan insya Allah. Kalau diluangkan waktu 1 hari seharian ya. Misalkan besok nih tidak ada kegiatan Bapak Ibu ya. Nah, ataupun lagi santai. Nah, ini bisa dikerjakan 1 hari insya Allah selesai nih ke-4 tugas ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada, udah malam juga, kita bisa foto bareng dulu Bapak Ibu sebagai dokumentasinya. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya yang bisa bagus jaringannya Bapak Ibu ya. Ya. Akan dibuka. Bapak-bapak, ayo Bapak. Nah, bapak-bapaknya baru 1 orang nih. Nah, alhamdulillah. Ayo. Di standby nih Bapak-bapak. Tadi buka kameranya bagi yang tidak mengalami gangguan sinyal ya. Ya, jadi gangguan bagus-bagus saja. Ya, alhamdulillah seimbang nih Bapak-bapak sama Ibu-ibu. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan HGN-nya ini ya, kegiatan untuk Hari Guru Nasional kita dalam Microsoft 365 ini. Masih ada waktu 1 minggu dan diluangkan 1 hari insya Allah selesai. Dan apabila ada masih kendala, bisa melalui grup ataupun melalui japri ke saya. Saya screenshot dulu Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Saya buat nama dulu Bapak Ibu ya. Shoot. Meeting 3 ya. Oke, kita foto lagi dengan gaya dulu Bapak Ibu. Misalkan aduh. Nanti mode bersama. 1, 2, 3. Oke. Dulu ini biar lebih luas. Salam sehat ya Bapak Ibu, semangat dan sukses selalu. Sama. Ini kayaknya belum kita Bapak Ibu ya. Nah, ini belum. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip.
Satu kali lagi Bapak Ibu. Ya, satu lagi. Kita mode yang lain lagi satu kali. Yang belum lagi. Nah. Kita berada di terbangan kupu-kupu Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah